تفضل يا شباب تقدم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الأحباء الفضلاء، إخوان وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Tabaraka wa taala telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada, yang dengan berbagai nikmat tersebut akhirnya amalan-amalan saleh sempurna dengannya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa bersalawat kepada beliau sekali saja, maka Allah Tabaraka wa taala akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah Tabaraka wa taala akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Dan ini adalah sebuah nikmat azimah, kemurahan dari Allah Tabaraka wa taala tatkala seorang menjalankan amalan saleh 1 kali saja, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang tersebut. Dan tentunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi, orang yang demi jiwa dan harta kita taruhkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak ataupun orang tua harus dinomorduakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali orang tersebut menjadikanku sebagai orang yang paling dia cintai, baik dari anak-anaknya ataupun orang tuanya ataupun seluruh manusia. Maka kalau kita melihat kasus yang beberapa hari lalu bahkan sampai sekarang sedang viral tentang karikatur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana rasa cinta kita kepada beliau? Apa yang kita taruhkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan tentunya kita sebagai seorang pemuda yang memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi, yang paling utama adalah kita menuntut ilmu. Kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, yang mana itu semuanya agar menjadikan kita semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita syafaat kelak pada hari kiamat, pada hari akhir, yang mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta ataupun anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Tabaraka wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang senantiasa ada nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah dari panitia sudah memilihkan tema, yaitu apa? Tentang apa?
adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu muqaddimah pembukaan di dalam masalah adab dan akhlak. Apakah sepenting itu kita belajar akhlak dan adab? Kalau antum sini yang sudah ada yang sudah kuliah, Mas? Sudah ada? Coba angkat tangan yang kuliah. Antum 1 2 3. Kuliahnya di fakultas apa? Politeknis. Kesehatan. Ya. Antum sudah mempelajari etika profesi. Etika profesi, iya. Mata kuliah etika profesi sudah. Sebagian, baik. Salah satu contohnya, kita dulu juga sama. Ketika kita belajar di STDI pun juga sama. Kita belajar etika profesi hukum. Maksudnya apa? Sampai jenjang kuliah pun kita masih belajar etika. Lantas dari kecil, dari kita dilahirkan di dunia ini sampai kita menginjak jenjang kuliah, buat apa dan bagaimana etika dan akhlak kita? Kenyataannya ketika di perguruan tinggi pun kita masih harus belajar etika. Apakah etika kita masih kurang? Apakah adab kita masih kurang? Apakah akhlak kita masih kurang? Akhirnya kita harus mempelajari itu semuanya. Maka inilah pentingnya kita mempelajari akhlak dan adab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus, apa yang beliau katakan dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang ini menunjukkan bahwa ada akhlak-akhlak yang mulia yang di zaman dahulu kemudian dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disempurnakan lagi. Salah satu contoh termasuk yang menjadi kebiasaan orang Arab di zaman dahulu adalah takrimud dhuyuf. Apa takrimud dhuyuf? Memuliakan tamu. Dan luar biasa, ketika Islam datang, hal ini juga diperhatikan. Tidak semerta-merta Islam datang kemudian menghilangkan seluruh akhlak dan adab di zaman dahulu, tidak. Akan tetapi akhlak-akhlak yang mulia diambil, kemudian disempurnakan lagi bagaimana akhlak, bagaimana etika di dalam menjamu tamu kita. Kalau kita nanti belajar masalah tamu, maka namanya tamu harus kita jamu maksimal 3 hari. Dan kalau seandainya kita tidak jamu, mereka berhak untuk meminta kepada sang pemilik rumah. Nah, inilah adab-adab fikih tentang masalah adab dan akhlak yang perlu kita pelajari. Dan kalau kita melihat di zaman sekarang ini, subhanallah, rasanya miris sekali. Bagaimana kalau kita melihat anak-anak muda sekarang, bahkan saya dan antum pun masih muda, di luar sana dengan gurunya mereka tidak beradab, bahkan nggak segan-segan untuk membuli gurunya, nggak segan-segan untuk melaporkan gurunya, nggak segan-segan untuk menjahili gurunya. Bahkan kalau seandainya marah sama gurunya, siap-siap motornya yang menjadi taruhannya. Dan seperti itu. Ada yang di sini seperti itu? Pernah seperti itu? Insya Allah nggak ada. Ini menunjukkan apa? Etika di zaman sekarang ini sangat-sangat kurang. Berbeda di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka beradab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal, banyak kasus. Bagaimana para sahabat mereka menyediakan air untuk wudhu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka bertutur kata dengan lembut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berani untuk mengangkat suaranya lebih tinggi daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat kemudian di zaman setelahnya, tabi'ut tabi'in, bagaimana para ulama, salah satunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau menceritakan bahwa mereka para sahabat la yukhrijuna abna'ahum illa qad yata'addabu. Beliau mengatakan
bahwa para ummahat, ibu-ibu para sahabat, anak-anak para sahabat, dan juga bapak-bapak mereka tidak mengeluarkan atau tidak menyuruh anaknya untuk menuntut ilmu kecuali apa? Illahum qad yata'addabu, kecuali mereka sudah beradab. Itu di zaman dahulu. Kalau kita, apa yang terjadi sekarang? Mereka memasukkan ke pondok pesantren contohnya atau ke sekolahan agar apa? Biar menjadi anak yang soleh dan yang beradab. Padahal di zaman dahulu kewajiban untuk mengajari adab dan akhlak adalah kedua orang tua. Mereka tidak berani untuk mengeluarkan anak mereka kecuali mereka sudah beradab. Bahkan diceritakan juga ada seorang ibu di zaman tabi'in yang mana tidak berani untuk melanjutkan membiayai anaknya kalau seandainya anaknya tidak ditemukan perubahan di dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Adab dan akhlak itu sangat penting. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah melihat seseorang itu sebanyak apa dia menghafal Al-Quran, sebanyak apa dia menghafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi bagaimana akhlak dan adab dia kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Itu yang paling penting. Bahkan kalau seandainya antum banyak menghafal Al-Quran, antum banyak menghafal hadis Rasulullah SAW, tapi tidak kita amalkan, apa yang terjadi? Hal ini menjadi wabal, bahkan menjadi petaka bagi orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa ada 3 golongan yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan salah satunya apa? Seseorang yata'allamul Qur'an hatta ayyuqal annahu al-qari'. Seseorang yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran agar dikatakan oleh orang lain sebagai al-qari'. Apa al-qari'? Orang yang pandai membaca Al-Quran. Mereka lah orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini pentingnya ayuhal ahibba al-fudala, ikhwan wa akhwati fid din, untuk mempelajari adab dan akhlak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala menjelaskan hadis yang pertama tadi, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, beliau mengatakan di sini ada 2 akhlak, yaitu akhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga akhlak kepada manusia. Bagaimana seorang itu bermuamalah kepada Allah? Salah satunya contohnya ketika seorang berdoa, mengangkat tangannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hadza min akmalil adabi fis shalah. Inilah adab yang paling sempurna ketika seorang itu berdoa. Dan masih banyak lagi adab-adab yang harus kita pelajari, baik itu adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun adab kepada seluruh manusia. Ketika seorang keluar dari pondok pesantren, bukan dilihat bagaimana dia itu berapa banyak hafalan yang dia miliki, akan tapi seperti apa adab dan akhlak orang tersebut. Orang akan memandang akhlak dan adabnya baik, bukan akan memandang bagaimana apakah sudah hafal hadis Sahih Bukhari atau Muslim. Dan seandainya pun hafal hadis Bukhari dan Muslim, itu adalah sebuah tambahan nilai plus dari orang tersebut. Maka inilah penting bagi kita. Bisa jadi antum lebih mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena akhlak dan adab antum yang lebih baik daripada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Ketika orang yang mempelajari ilmu agama, mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka pelajari. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat, tempat duduknya yang paling dekat denganku ketika di surga adalah ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya.
bukan orang yang paling hafal Al-Qur'annya, bukan orang yang paling hafal hadisnya, orang yang faham tafsirnya, tapi apa? Ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka inilah penting ayyuhal ahibba al-fudhala. Untuk apa kita mempelajari akhlak dan adab? Apakah penting? Maka sekarang jawabannya sangat-sangat penting. Bahkan kalau antum sebagai anak, kita sebagai anak, bagaimana adab kita dengan orang tua kita? Bagaimana adab kita dengan kakak kita? Bagaimana adab kita dengan adik kita? Dan insyaallah ta'ala kita akan mempelajari itu semuanya pada pertemuan berikutnya. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, kita akan mengetahui bersama apa sebenarnya urgensi daripada akhlak dan adab. Taib, disebutkan di sini yang pertama adalah ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghayah min bi'tsatihi ad-da'wah lil akhlaq. Urgensi yang pertama yang paling utama adalah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ini, yaitu menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq, atau dalam riwayat yang lain dikatakan masalihal akhlaq. Kemudian poin yang lainnya yang paling utama dan urgensi daripada akhlak dan adab adalah bahwa Islam sangat menjunjung akhlak yang mulia. Bagaimana tidak? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inna ahabakum ilayya wa aqrabukum minni fil akhirah majlisan ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai. Perhatikan, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dekat denganku kelak di akhir kiamat, tempat duduknya adalah orang yang akhlaknya mulia. Maka kalau antum seandainya menyatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan antum mau mencontoh beliau? Bagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, kaifa akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka apa jawaban beliau? Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ketika engkau melihat Al-Qur'an, itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, mengatakan lemah lembut kepada kaum muslimin, dan tidak mengungkit-ungkit pemberian dan lain sebagainya. Dan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Maka kita mempelajari Al-Quran selain daripada kita mengamalkannya adalah kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lainnya dikatakan, ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat kecuali akhlak seorang muslim. Maka diberikan porsi yang lebih ketika membahas masalah akhlak. Disinilah urgensinya seorang mempelajari akhlakul karimah, akhlakul hasanah, yang mana semuanya itu adalah bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain dan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Karena nanti kita ada akhlak, bagaimana adab kita dengan non muslim pun juga ada. Inilah keutamaan Islam. Kalau seandainya orang mengatakan Islam adalah rahmatan lil alamin, enggak hanya sekedar membicarakan bagaimana muamalah antara muslim dengan muslim, akan tetapi muamalah bagaimana dengan muslim dan non muslim. Bagaimana muamalah dengan yang kecil dengan yang besar, dan besar dengan yang kecil. Bagaimana dengan yang muda dengan yang lebih tua, bagaimana yang tua dengan yang lebih muda. Semuanya telah diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan orang kafir Quraisy pun di zaman dahulu sebagai saksi tentang kesempurnaan ajaran Islam. Kenapa? Mereka katakan sampai buang hajat pun diajarkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana adab di dalam itu semuanya.
yang mungkin tidak diajarkan oleh agama-agama yang lainnya, yang sampai yang hal yang kotor pun diajarkan bagaimana cara menghilangkannya. Oh ya subhanallah, itulah keutamaan Islam. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa derajat seorang yang berakhlak mulia pahalanya seperti orang yang puasa dan juga orang yang salat malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatas shaimil qa'im." Seorang muslim, seorang mukmin yang dia berakhlak mulia, maka dia akan menyamai derajat seorang yang shaim wal qa'im, orang yang puasa, yang suka berpuasa, dan orang yang suka sholat malam. Padahal kalau dia seandainya tidak sholat malam kemudian akhlak yang mulia, derajatnya sama. Bagaimana kalau seandainya dia sudah berakhlak mulia plus ditambah sering puasa, ditambah sering sholat malam, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang lain. Subhanallah. Rahmat, kemuliaan Islam memberikan kepada kita pahala yang begitu banyaknya. Maka inilah Islam. Segala hal, mau apapun, sampai membuang gangguan yang ada di jalan, Islam pun mengatakan apa? Bahwa adna darajatul iman huwa kaful ada 'anil tariq. Membuang gangguan yang ada di jalan. Ini termasuk akhlak mulia. Menjadikan seseorang akan ketika berjalan ya tidak mendapatkan gangguan. Ini termasuk akhlak mulia dan juga adab di dalam syariat. Subhanallah. Bahkan ketika orang yang nongkrong pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab kepada mereka. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada anak-anak muda yang mereka tidak bisa meninggalkan untuk nongkrong di pinggir jalan. Akan tapi apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam a'ti haqqat tariq, beri haknya tarik. Apa itu? Ghaddul basar. Ini jaga pandangan. Kemudian afsus salam, berilah salam. Kemudian kaful ada, hilangkan gangguan. Ini bagaimana adab ketika seorang ingin nongkrong. Jadi nongkrong itu nggak sekedar nongkrong. Bagaimana nongkrong yang mendapatkan pahala? Lihat ini bagaimana Islam mengajarkannya. Kalau memang nggak bisa meninggalkan nongkrong, tapi kalau seandainya bisa meninggalkan untuk majelis ilmu, hadza huwal afdal. Tapi kalau seandainya nggak bisa, maka perhatikanlah adab yang mulia ini. Bagaimana dalam hal yang mungkin itu perkara mubah, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika kita ya duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian poin yang lainnya adalah bahwa annaha asasu baqail umam, bahwa akhlak yang mulia sebagai pondasi baqail umam, umat-umat itu tetap terjaga, kehidupan umat itu tetap terjaga. Itulah pondasinya, yaitu apa? Dengan akhlak yang mulia. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Apabila kami inginkan untuk menghilangkan, menghancurkan suatu qaryah, suatu kampung atau suatu negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, kami memerintahkan mereka, akan tapi mereka apa? Merusaknya, mereka bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Maka yang menjadi hak mereka adalah tidak lain tidak bukan akan kami hancurkan qaryah tersebut atau negara tersebut. Maka dengan akhlak yang mulia, ayyuhal ahibba al-fudala, ikhwan wa akhwati fid din, azza Allah wa iyyakum, suatu umat akan tetap terjaga. Konsistensi umat akan selalu terjaga dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Kalau kita melihat
negara kita alhamdulillah memiliki sebuah tradisi yang luar biasa, yaitu murah tersenyum. Islam pun juga mengajarkan demikian. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwa senyummu kepada saudaramu adalah bernilai sedekah. Nah, sekarang antum berapa kali senyum sama saudara antum? Tapi antum jangan senyum terus di jalan, dikira orang gila, ya. Tapi ketika ketemu, ketika bermajlisul ilm, ketika berpapasan dengan kawan, senyum dengan mereka. Salam pun juga sama. Sekarang coba bayangkan kalau kita melihat di zaman kita sekarang ini. Antum jalan dari rumah sampai masjid ini, berapa kali antum sudah salam kepada saudara antum sesama kaum muslimin? Padahal kalau kita melihat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat mereka berjalan bersama, ketika mereka melewati satu pohon saja, yang mau nggak mau akhirnya mereka ada yang ke kanan, ada yang ke kiri jalannya. Ketika mereka bertemu kembali, apa yang mereka lakukan? Mereka mengucapkan salam. Wah ya subhanallah, ada nggak seperti kita sekarang ini? Mungkin kita sekarang ketika nanti keluar dari pintu ini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang tengah. Ketika sudah bertemu kembali, kita salam atau tidak? Inilah bentuk bagaimana kita mencontoh Rasul dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Terkadang kita malu. Wah, seakan-akan nggak kenal, ya. Padahal dengan salam inilah yang menjadikan hati kaum muslimin akhirnya menjadi satu. Ya subhanallah, dengan akhlak yang mulia ini memang tarikh sudah menulis, sejarah sudah menulis bagaimana negeri kita Indonesia yang sebelumnya tidak beragama Islam penduduknya, akhirnya dengan akhlakul karimah, para pedagang yang mereka datang dari negeri Arab, mereka pun akhirnya menjadikan negeri kita negara yang Islam. Dan juga ada sebuah kisah, kejadian ini terjadi di daerah Kalimantan Selatan kalau tidak salah, ya. Ada seorang pemuda dari Jawa yang dia merantau ke Kalimantan Selatan. Subhanallahnya, tidak hanya penduduk yang mereka orang-orang awam, bukan, akan tetapi sampai pendeta pun, yang mana pendeta ini bukan pendeta yang dalam artian levelnya level rendah, bukan, akan tapi pendeta ini sudah menjadi kepala dari seluruh gereja di Kalimantan Selatan, seluruh gereja yang ada di Kalimantan Selatan. Orang tadi pendeta tadi kembali kepada kampung yang mana kampung ini adalah tempat hijrahnya seorang pemuda dari Jawa. Kaget. Yang sebelumnya kampung tersebut semuanya mayoritasnya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak punya agama. Tapi kenapa banyak keluarga yang sudah masuk Islam? Akhirnya sambil mencari, apa yang terjadi? Ternyata mendapatkan kabar bahwa ada seorang pemuda yang menjadikan mereka masuk Islam. Dan antum tahu apa modalnya? Apakah dengan dakwah di mimbar? Apakah dengan dakwah di tengah-tengah lapangan? Tidak dengan itu semuanya. Akan tetapi dengan bermodalkan alat bekam dan juga akhlak yang mulia. Akhirnya mereka pun masuk Islam, bahkan sampai pendetanya pun masuk ke dalam ajaran Islam. Subhanallah. Maka enggak ada istilahnya yang dakwah itu harus ustadz, yang dakwah itu harus LC, yang dakwah itu harus doktor, bukan. Kita pun semuanya diberikan mas'uliyah untuk mendakwahkan ajaran agama Islam ini. Yang paling gampang dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Betapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam gara-gara akhlak yang mulia. Banyak orang-orang non-muslim yang melihat, oh ternyata Islam adalah agama yang mengajarkan kepada rahmatan lil alamin, mengajarkan kepada akhlakul karimah. Oleh karenanya ayuhal ahibba al-fudala, tidak ada salahnya kita berdakwah dengan akhlak yang mulia ini.
Bahkan kalau seandainya kita tahu satu hadis pun atau satu ayat pun, apa yang diperintahkan oleh kita? Apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita? Untuk mendakwahkan dengan satu ayat tersebut. Ya. Apa yang dikatakan? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Maka kalau seandainya antum sudah paham satu ayat, antum sudah mengetahui ilmunya, wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada kaum muslimin yang lainnya yang belum tahu. Dan yang paling wajib adalah kepada keluarga kita, kita mendakwahi mereka. Maka betapa banyak keluarga yang mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena akhlak yang mulia. Bukan dengan berdiri di atas mimbar, bukan dengan berdiri di atas podium, bukan dengan berdakwah di tengah-tengah lapangan, akan tapi dengan akhlak yang mulia mereka pun mampu melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang beradab dan juga berakhlak. Kemudian yang lainnya adalah bahwa anha min asbabil mawaddah wa inha'il adawah. Ini yang paling penting, bahwa akhlak yang mulia termasuk sebab, menjadikan sebab apa? Al-mawaddah, kerukunan, ya. Kemudian wa inha'il adawah, dan dapat menghilangkan permusuhan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Perhatikan ayat ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan la yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Enggak sama sama sekali. Bahkan kalau kita katakan seperti air dengan minyak, enggak bakalan bisa bergabung. Akan tapi apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan, idfa' billati hiya ahsan. Tapi kalau kamu seandainya diperlakukan dengan perbuatan yang buruk, maka idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik, bukan balaslah dengan yang lebih buruk. Betapa banyak yang terjadi di diri kita. Kita introspeksi diri kita. Kalau kita diganggu oleh teman kita, apa yang terjadi? Rasa benci, rasa ingin membalas yang lebih, itu ada pada diri kita. Maka bagaimana caranya kita menghilangkan itu semuanya? Akan tetapi kita ganti mereka dengan perbuatan yang baik. Kita beri mereka senyum. Lihatlah Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif. Apa yang beliau dapatkan? Apakah kaum masyarakat yang ada di Taif langsung masuk ke dalam Islam? Tidak. Yang terjadi adalah mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu. Bahkan sampai darah bercucuran dari kaki Rasulullah SAW. Lantas ketika datang malaikatul Jabal yang menjaga gunung, apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, apakah kamu ingin aku menimpakan kepada mereka gunung ini? Rasulullah SAW menjawab, tidak, jangan. Akan tapi aku berdoa kepada Allah agar menjadikan anak keturunan mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan ajaran agama Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Sekarang bisa nggak kita seperti beliau, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik? Ketika seorang mencela kita, ketika seorang menggibahi kita, ketika seseorang berlaku buruk kepada kita, kita berikan yang terbaik kepada mereka. Ada sebuah kisah juga yang lainnya, yang di zaman sekarang ini, tetangga ini dari dulu kedatangan keluarga yang baru, atau kita sebut dengan si fulan A, sama sekali tidak suka. Yang ada adalah menggunjing dan mengatakan dan kemudian berkata buruk. Tapi apa yang dilakukan si fulan A ini? Beliau
memperlakukan dengan baik. Ketika mendapatkan rezeki beliau kasih walaupun ditolak. Ketika bertemu mengucapkan salam, ketika berpapasan menanyakan kabarnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi. Yang sebelumnya benci, alhamdulillah sekarang pun suka ngobrol, suka bertanya, menanyakan kabarnya. Padahal dahulu kala bencinya minta ampun. Ini semuanya karena apa? Karena akhlakul karimah. Bukan dengan adab, bukan dengan dakwah, bukan dengan tidak mengatakan ya fulan, yang antum katakan, yang antum perbuat kepada saya haram hukumnya. Bukan dengan seperti itu. Akan tetapi dengan akhlakul karimah, membalas dengan yang baik. Akhirnya keluarga atau tetangganya pun sekarang sudah baik dengan fulan ini. Alhamdulillah. Kemudian hal yang lainnya adalah bahwa akhlakul karimah, akhlak adalah afdalul jamalain, yang paling utama, yang menjadikan diri seseorang itu terlihat indah adalah dengan akhlakul karimah. Bukan dengan pakaian yang mewah, bukan dengan sesuatu yang menjadikan aksesoris di tubuhnya mahal begitu luar biasa, bukan dengan itu semuanya. Tapi dengan akhlakul karimah menjadikan seorang itu akan terlihat indah, terlihat enak dilihat. Bahkan seorang pun gak segan-segan untuk dekat dengan orang tersebut. Tapi kalau kita melihat sekarang, ketika seorang Masya Allah membawa jamnya harganya 15 juta, HP-nya pun juga sama harganya 20 juta, bajunya pun harganya 2 juta atau 3 juta. Pokoknya harus branded lah pokoknya. Tapi apa yang terjadi? Orang pun segan untuk mendatangi orang tersebut. Tapi kalau seandainya kita akhlaknya mulia, walaupun dia berbranded pun, insya Allah orang lain tidak akan segan untuk mendatangi beliau, untuk menanyakan kabar kepada orang tersebut. Maka inilah ayuhal ahibba al-fudala. Bahkan terkadang dengan hal yang branded pun akhirnya kita merasa sombong. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Lantas kita sampai jam berapa ini? Masya Allah, sudah mau selesai 9:30. Taib. Ya, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang keutamaan, urgensi daripada akhlakul karimah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya dan kita buka sesi tanya jawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Fadhal, yang mau tanya silahkan tanya. Enggak usah malu. Kalau nggak ditulis di di kertas, sampaikan juga tidak mengapa. Tadi kita terlambat 15 menit soalnya ya. Fadhal ya syabab. Kalau bisa usahakan ya, dan ini juga termasuk akhlak mulia ya syabab. Yaitu apa? Kita datang tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Dan dikatakan oleh Rasul SAW termasuk min alamatil munafiq. Ya, dan semoga kita terjauhi dari sifat-sifat orang-orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Kalau seandainya kita membuat janji, akhirnya mereka mengingkari. Maka kita kalau seandainya sudah menjanjikan kepada diri kita, insyaallah ana ikuti kajiannya, datang tepat waktunya insyaallah. Dan kita berusaha untuk datang tepat waktu insyaallah taala, dan ini menjadikan perubahan luar biasa pada diri kita. Berusaha untuk tepat waktu dalam segala aspek. Kalau sedikit cerita, salah satu yang menjadikan motivasi kita dalam tepat waktu adalah Ustaz Dr. Ali Misri Semjan
hafizahullah taala. Beliau kalau mau kuliah atau mau mengajar biasanya datang ketika seandainya kuliahnya jam 7, maka beliau datang jam 7 kurang 5. Sudah ada di kelas. Dan ketika sudah di kelas, tidak semerta-merta beliau langsung membuka, enggak. Ditunggu sampai jam 7 pas langsung beliau memulai pelajarannya. Beliau mengabsen ketika ada yang dipanggil kemudian tidak mengatakan hadir, maka beliau tulis ghaib. Walaupun orang tersebut di dalam. Ini menunjukkan bagaimana siap kita ketika ingin menuntut ilmu. Kemudian ada juga Fadilatul Ustaz Dr. Syafiq Ibn Reza Ibn Hasan Basalam hafizahullah ta'ala. Beliau kalau seandainya ada mahasiswa yang datang sebelum beliau, maka beliau tidak perkenankan untuk masuk. Walaupun kita berjalan di belakang beliau, tapi kita tidak diizinkan untuk masuk. Tapi seorang talibul ilm kapan masuknya? Yaitu sebelum ustadznya datang. Dan itulah yang menjadikan perubahan pada diri kita. Kita berusaha untuk tepat waktu dan alhamdulillah ketika kita berusaha tepat waktu, semua pekerjaan kita akhirnya dapat terselesaikan dengan tepat waktu juga, dan kenikmatan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan di sini. Ada sisi positif yang luar biasa tatkala kita berusaha untuk tepat waktu. Maka ya usahakan teman-teman sekalian untuk tepat waktu dalam segala hal, dalam segala aspek. Insyaallah taala Allah akan memudahkan perkara-perkara kita. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar memiliki akhlak baik terus menerus selamanya meletak pada diri sendiri? Terima kasih, masya Allah. Sebenarnya pembahasan yang kedua adalah bagaimana cara agar kita berakhlak mulia. Salah satunya cara yang dapat kita ambil adalah dengan cara kita mempelajari akidah as-sahihah, mempelajari akidah yang benar. Karena tatkala seorang akidahnya lurus, akidahnya benar, maka rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Ketika dia mempelajari akhlak dan adab, maka rasa ingin berbuat adil kepada manusia akan semakin tinggi. Maka cara yang paling utama dan ini yang harus kita perhatikan adalah kita berakidah dengan akidah as-salimah, akidah yang benar. Kemudian dengan cara yang lainnya adalah tentunya dengan berdoa. Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sering kita katakan khairul anam, sebaik-baik manusia, pun juga berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Apa doanya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk berakhlak yang mulia. Ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang mampu yang menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan hilangkanlah, jauhkanlah dari perbuatan akhlak-akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa ant. Karena tidak ada yang mampu yang menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk pada diri kita kecuali Engkau ya Allah. Ketika kita sudah berdoa demikian, ketika kita mengetahui ilmunya, kita amalkan. Dan jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah. Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kepada kita dengan doa yang lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan jiwa, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku untuk terus berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang membolak-balikkan jiwa. Wa ya musarrifal qulub tsabbit ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Maka ya Allah, letakkanlah hatiku agar senantiasa taat kepadamu.
Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan juga tentunya adalah dengan bermajlis dengan duduk dengan orang-orang yang saleh. Duduk dengan orang-orang yang saleh, yang mereka menerapkan adab-adab Islam, yang mereka menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dengan ini semua insyaallah taala agar menjadikan kita memiliki akhlak yang mulia dan istiqamah memiliki akhlak yang mulia. Karena teman ini ayyuhal ahibba al-fudala sangat-sangat diperhatikan di dalam ajaran Islam. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu tergantung bagaimana agama seseorang, agama saudaranya. Fanzur ahadukum man yukhallil, maka lihatlah kalian siapa yang akan kalian ajak berteman. Kalau temannya orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan senantiasa ingat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ibarat kalau teman itu sebuah tarik tambang. Kalau kita kuat, kita yang mampu menarik mereka. Tapi kalau seandainya kita lemah, apa yang terjadi? Kalau orang yang tidak hikmah, maka dia akan senantiasa terus menarik terus, dan akhirnya dia akan terseret kepada musuhnya atau lawannya. Tapi kalau orang yang hikmah, orang yang bijak, walaupun dia kalah mungkin ketika perlombaan, akan tetapi tangan dan badannya tidak akan merasa kesakitan ketika dia tidak mampu. Maka pertemanan itu ibarat sebuah tarik tambang. Tinggal siapa yang kuat untuk menariknya dan siapa yang hikmah, yang bijak dalam mensikapinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadal. Oh, lagi ditulis. Yang lainnya kalau seandainya nggak mau nulis, angkat tangan pun juga tidak masalah. Fadal. Dan insyaallah taala informasi untuk kedepannya kita akan menggunakan kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala yang berjudul Adabul Asyarah, adab yang 10. Kenapa kita ambil ini? Karena ini adab yang sering kita dapati baik di keluarga, masyarakat ataupun dalam keadaan sendiri. Bagaimana Ustaz cara berakhlak baik kepada orang tua yang suka mengungkit kesalahan kita? Baik. Ini yang lebih cocok sebenarnya Bapak Syafi'i, bapak kita yang cocok untuk menjawab. Baik, bagaimana cara agar kita berakhlak yang baik kepada orang tua? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kalau kita melihat bagaimana perintah Allah Tabaraka wa taala kepada kita agar senantiasa birrul walidain kepada kedua orang tua kita, walaupun mereka dalam keadaan apa? Keadaan kafir. Dan inilah yang harus kita lakukan. Apalagi kalau hanya sekedar mengungkit kesalahan. Bagaimana dengan mereka yang agamanya berbeda dengan kita? Kita pun diwajibkan untuk birrul walidain. Dan birrul walidain termasuk akhlak mulia. Kita harus bertutur kata yang baik. Tidak boleh mengucapkan ketika dimintai untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Maka kalau seandainya ditanya bagaimana berakhlak yang baik, ya berakhlak yang baik. Ya, itu yang paling utama. Apakah ada tipsnya? Ada caranya? Semuanya kembali pada diri kita ayyuhal ahibba al-fudala. Selama kita tidak mau berubah, selama kita tidak mau berusaha, maka kita tidak akan berakhlak yang mulia. Dan tentunya semuanya ada di dalamnya kesabaran, yang mana sabar akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan tentunya kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan apa yang kita perbuat ini lillahi Subhanahu wa taala.
Dan yang paling utama adalah kita ingin birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Karena sungguh sangat rugi ketika mendapati kedua orang tuanya sedangkan dia dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak melakukan birrul walidain. Karena dengan birrul walidain kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikatakan ridha Allah fi ridha walidain. Maka kalau seandainya mereka mengangkat kesalahan kita, tipsnya yang pertama ya tentunya jangan berbuat salah. Loh Ustaz, nggak mungkin kita nggak berbuat salah. Minimalkan kita ketika kita berbuat salah. Introspeksi diri. Apa yang sebenarnya yang menjadi kesalahan kita? Apakah benar orang tua kita ketika mengungkit-ungkit kesalahan kita hanya sekadar mengungkit-ungkit saja? Ataukah ingin mengingatkan kita agar introspeksi diri ketika kita berbuat salah? Dan inilah yang harus dilakukan seorang muslim ketika hendak tidur. Apa? Introspeksi diri. Adabnya ketika sebelum tidur seorang muslim apa? Introspeksi diri. Ketika kita melakukan kesalahan, segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hak kaum muslimin yang kita ambil, segera kita tunaikan karena tidak tahu apakah ajal akan menjemput kita tatkala kita sudah tidur ataukah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat pada kemudian harinya. Karena nggak bisa jawabannya ya untuk yang masalah ini nanti ya. Orang yang lebih tua dari Anda mungkin lebih memahami itu semuanya. Dan kalau hanya sekedar membaca saja ya, termasuk fikih parenting, ya fikih keluarga, sebenarnya tidak layak untuk mengungkit-ungkit kesalahan seseorang, apalagi kesalahan anak kita. Bagaimana kita menjadikan anak kita itu adalah orang yang berpikir positif. Jangan terpuruk pada suatu keadaan yang ada di masa lalu, tapi bagaimana mereka berpikir di masa yang depan. Selama mereka tidak melakukan perbuatan itu lagi, maka buat apa untuk kita mengungkit-ungkit kesalahan anak kita. Dan itu pun juga yang harus diterapkan pada santri-santri kita. Ketika mereka berbuat salah, kita ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kesalahan-kesalahan mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seseorang yang sering bercanda? Masya Allah. Ketika bercanda, ingat bercanda secara hukumnya mubah-mubah saja. Akan tetapi kalau seandainya bercandanya sampai berdusta, menjadikan orang ketawa dengan guyonan yang bohong, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Akan tapi kalau seandainya bercanda idkhalus surur, menjadikan masuk kesenangan pada diri seorang muslim, ini termasuk adab. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang semuanya yang tidak diperbolehkan. Sampai akhirnya bercandanya berlebihan, contohnya memukul, atau contohnya sampai ya istilah kalau sekarang prank ya. Nah ini tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan dulu Pak nggih. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau seandainya ada kekurangan, ada hal yang menyinggung perasaan antum, kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan, maka ana ucapkan alfu afin ya, 1000 minta maaf ana ucapkan kepada antum. Kalau seandainya ada kesalahan, semuanya dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Kalau seandainya ada kelebihannya dan juga kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Nas'alullaha tabaraka wa taala ay yarzuqana husnal khuluq. Wa nas'alullaha tabaraka wa taala ay yarzuqana al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
ونسأل الله تبارك وتعالى الاستقامة في طلب العلم آمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا وارزق بلادنا أمنا آمين يا رب العالمين. نكتفي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.